Percaya diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Di atas kepalamu hanya bagi namanya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tuhan Yesus baik, amin. Bukan kebetulan saya ada di tempat ini, bukan sekedar acara, tapi Tuhan mau bicara sama saudara. Tuhan begitu baik, sambil musik mengalun dengan lembut. Saya bersyukur saya lahir, besar, tumbuh di gereja, saudara, Bapak Ibu sekalian. Saya selalu rasa-rasanya mudah untuk bilang Tuhan baik, karena ya yang saya lihat adalah kebaikan Tuhan. Hanya kebaikan Tuhan. Dari kecil, Papa Mama udah bawa saya ke pelayanan, udah ikutan pelayanan dari kecil sampai akhirnya di remaja saya memutuskan untuk ambil bagian di pelayanan juga. Dan rasa-rasanya selalu mudah untuk bilang Tuhan baik. Gak pernah sulit ya. Saya rasa-rasanya kayak udah emang Tuhan baik kok. Yang saya rasain pekerjaan Papa Mama diberkati, pendidikan diberkati, gak berkekurangan, rasanya ya mudah aja begitu. Tapi sampai satu waktu di tahun 2018-19 mungkin itu tahun-tahun yang mulai membuat saya sulit untuk bilang Tuhan baik ya. Pas banget waktu itu 2018 juga momen-momen Natal. Selalu excited gitu ya, selalu pengen apa yang baru, apa yang bakal Tuhan kasih tahun ini. Saya lupa apa yang saya kasih buat Tuhan. Di tahun-tahun itu harusnya saya udah milih kampus, universitas untuk saya kuliah. Tapi ternyata gak bisa, saudara. Saya ini 4 bersaudara, saya paling kecil, kakak saya laki-laki 2 dan saya ini kembar, Melisa dan Melita. Dan saya selalu ngikut kakak-kakak saya. Jadi apapun kondisi situasi yang membuat saya sulit untuk bilang Tuhan baik, saya tuh malu ngakuin di depan kakak-kakak saya. Karena saya ngelihat mereka baik-baik aja, mereka oke-oke aja. Dan saya juga ngelihat papa mama yang selalu, udah Tuhan baik. Sampai satu ketika di tahun-tahun tersebut, saya gengsi untuk bilang, kok gini ya Tuhan? Saya ikutan, tetap ngikut kakak-kakak saya, apalagi kembaran saya. Dan kemudian di tahun 2019 tidak membaik, tapi memburuk. Keluarga kami ditipu, kami gak punya uang, kami gak punya apa-apa. Kemudian di tahun 2020 ada pandemi. Mungkin buat semua orang sulit, tapi rasa-rasanya saya udah sulit duluan. Saya sampai mikir, saya udah 0, kenapa jadi minus ya? Saya udah susah, kenapa jadi makin susah? Tapi tiap tahun saya berusaha untuk positif. Saya tetap berusaha untuk mikir kayak, oke ini Natal. Apa yang Tuhan kasih ya buat saya? Saya lupa saya gak ngasih apa-apa buat Tuhan. Di momen-momen itu yang saya rasa-rasanya selalu jaga hidup saya ya. Selalu saya pelayanan, saya ngasih hidup saya buat Tuhan. Tapi kok Tuhan gak ngasih apa-apa sama saya. Justru saya kesusahan di sini. Hati saya gundah. Kemudian di tahun 2020, di tengah-tengah saya gak bisa kuliah, saya gak punya uang untuk sekedar jalan-jalan sama teman, gak punya juga. Kami sekeluarga di rumah aja. Tahun 2020 saya dan kembaran saya melihat satu titik cerah. Kami diajak untuk ikutan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Wah itu rasanya senang banget. Saya merasa ini bakal jadi satu titik balik. Saya mau bantuin keluarga saya mau bantu papa mama. Pokoknya saya gak bakal ngapa-ngapain ya Tuhan. Makasih Tuhan. Tapi kemudian dengan semangat yang membara, dengan semangat saya yang apinya sangat besar, di babak pertama saya langsung gak lolos saudara. Saya langsung gak lolos, hasilnya sangat buruk. Dan bahkan saya langsung rendah diri, saya langsung berpikir saya gak pernah bisa apa-apa. Saya gak punya talenta, saya gak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan baik. Melisa, dia lolos ke eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3, tapi harus gak lolos. Dengan mood yang bercampur aduk di eliminasi 1 dan 2, saya pikir kayak oke, gak apa-apa, lanjut. Ini menang, pasti menang. Tapi ternyata di eliminasi 3 Melisa gak lolos. Saya kembali berpikir dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan bawa sejauh ini? Cuman untuk Tuhan tinggalkan. Apa Tuhan gak sayang sama saya ya?
Tapi kembali lagi, saya malu untuk ngakuin itu. Saya ngeliat kakak-kakak saya baik-baik aja, hidupnya baik-baik aja. Saya takut. Kemudian di penghujung tahun 2020, satu hal yang tidak pernah terbayangkan sama siapapun, yaitu kehilangan. Tepat hari ini, 3 tahun yang lalu, Melisa Sidebutar meninggal dunia. Tiba-tiba, gak ada apapun. Saya seseorang yang saya selalu ngikut. Tuhan tahu saya selalu ngikut. Saya gak bisa apa-apa. Saya gak bisa ngapa-ngapain tanpa kakak saya. Tapi Tuhan ambil kekuatan saya. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan. Kekuatanmu berasal daripadaku. Bukan dari manusia. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Di momen itu apakah saya ngerti saudara? Enggak. Tapi Tuhan begitu baik, 2 minggu kemudian kakak-kakak rohani saya datang dan bilang, "Dek, ayo rekaman lagu rohani." Saya gak pernah nyanyi sendiri saudara. Bahkan sampai hari ini saya masih harus dipegangin papa mama untuk mau nyanyi sendiri. Saya gak bisa nyanyi sendiri. Kemudian saya dikasih lagu, saya ikut, ya udah. Saya gak bisa ngapa-ngapain lagi soalnya. Kemudian ada lagu yang mengawali semuanya. Hanya Yesus penolong yang setia. Saya harus ngomong Tuhan Yesus penolong yang setia di saat saya gak bisa merasakan pertolongan Tuhan sama sekali. Dalam hati saya berteriak, di mana pertolongan Tuhan? Kok Tuhan gak nolong saya? Tapi kenapa saya harus nyanyi Tuhan Yesus penolong yang setia? Apa ini? Tapi di dalam kelemahan saya memilih untuk melangkah. Saya gak tahu lagi apapun yang harus saya lakukan. Saya cuma tahu Tuhan tangkap saya. Di momen itu, setelah saya memilih untuk bernyanyi dan bilang Tuhan penolong yang setia. Apakah sebulan kemudian ada mujizat? Enggak. Oke, 1 tahun kemudian? Enggak saudara. Bahkan sampai hari ini, saya terus belajar percaya bahwa Dia Tuhan yang setia. Bahwa Dia Tuhan yang selalu baik, yang selalu ada dalam hati saya. Dan selalu ada buat saya. Di momen Natal ini ini sangat spesial ya. Momen Natal selalu sangat spesial. Saya selalu menantikan momen Natal. Di momen Natal juga saya kehilangan. Tapi Tuhan bilang sama saya, ada Tuhan Yesus. Ada Dia. Saya gak mau fokus lagi minta Tuhan apa yang buat saya. Tapi saya mau kasih hidup saya buat Tuhan. Dan saya percaya bukan cuma saya. Malam hari ini kita semua sepakat ngasih hidup kita buat Tuhan, amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.